juga, yaitu ya salat lima waktu. Usriya bihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita lanjutkan. Bagi Nabi SAW diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian di Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis. Wa furidha alaihi khamsu shalawat, dan diwajibkan bagi baginda Nabi dan umatnya salat 5 waktu. Baru ya umur 51 tahun, ya baginda Nabi SAW diangkat Nabi dan Rasul 40 tahun, 51 baru diperintahkan salat. Selama itu bagaimana bagi Nabi SAW dan sahabatnya melakukan sholat? Belum ada syariat tentang sholat. Sholatnya mengikuti syariatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sholatnya Nabi Ibrahim ya waktu pagi dan petang. Ya, belum ada sholat lima waktu. Itu syariatnya Nabi Ibrahim. Makanya ya kalau ada di antara kita yang sholatnya pagi sama petang saja, ya ini ikut syariatnya Nabi Ibrahim kali. Ya biasanya begitu. Ya kalau kita wajibnya lima waktu. Ya pokoknya tekor. Jadi yang komplit sholat seperti yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan saking pentingnya sholat, ya Allah Subhanahu Wa Taala tak pakai memerintahkannya melalui malaikat Jibril, langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena memang saking pentingnya sholat, dispensasi. Ya, sakit kukunya, gak mau sholat. Kenapa? Sakit, Ustaz. Gak tetap sholat, walaupun orang yang koma, ya ada orangnya adalah sholat kita. Bagaimana sholatnya? Benar gak sholatnya? Komplit apa enggak sholatnya? Ya, kalau sholatnya benar, semua amal ibadahnya dianggap benar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sholatnya masih bolong-bolong, ya kadang sholat, kadang enggak, itu amal yang lain. Ya ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihisab semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu ya saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jaga betul-betul sholat kita. Ya karena sholat ini adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan baginda Nabi SAW bersabda, as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kalau kita pengen berjumpa Allah dengan seperti halnya baginda Nabi SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sholat caranya. Walaupun kita tidak memandang Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ketahuilah Allah melihat kita, melihat hati kita, dan insya Allah dengan sholat, ya semua urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sekarang, ya logikanya demikian. Kalau sampean punya anak, yang satu nurut, yang satu beling, ngerti beling? Ya bandel. Ya kalau disuruh gak pernah mau. Yang satu nurut. Nah belikan cabe, kata ibunya, nurut. Nah ya belikan rokok, ya belikan rokok. Ah bapak rokok melulu, kata yang satunya. Misalnya begitu. Kira-kira kalau bapak dapat rezeki, misalnya dapat bonus, yang dikasih duit, dikasih jajan lebih, anak yang nurut apa anak yang bandel? Anak yang nurut. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala kita hamba ini nurut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, suruh sholat mau, suruh puasa mau, sedekah mau, maka kita minta apa saja sama Allah akan dikasih. Tapi kalau hamba ini ya tidak mau taat kepada Allah, suruh sholat enggak, suruh puasa ya puasanya sebeduk. Tahu puasa sebeduk? Ya kalau udah beduk buka. Ya, sekarang kan banyak, bukan anak-anak kecil aja puasa sebeduk, yang tua pun puasa sebeduk. Coba lihat ya kalau kita ke kota, ke Nagoya, kemana, ya semuanya ditutup, cuman kakinya doang kelihatan. Dulu zaman saya kecil Pak, ya zaman saya kecil
kalau melihat orang, ya ada misalnya kita jalan di kebun, tahu ada putih-putih, kata orang, kata anak-anak, kuntilanak. Kita lihat kakinya, kalau kakinya nggak ada, yang nggak nempel ke tanah, baru namanya kuntilanak. Ya kalau zaman sekarang kan beda. Kalau siang-siang Ramadan, badannya nggak kelihatan, kakinya yang kelihatan. Ya, ini lebih daripada kuntilanak, Pak. Nah, ini rajanya setan, betul. Ya, kalau sudah puasa, yang lain puasa, dia kelihatan kakinya doang. Nah ini, maka dari itu, ya hamba kalau sudah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apapun yang dia minta akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saking pentingnya perintah sholat, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan perintah secara langsung tanpa perantara malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian wara'a rabbahu bi'ainai ra'sihi. Baginda Nabi SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya. Baginda Nabi memandang langsung zatnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Nabi SAW yang kuat memandang zatnya Allah. Nabi Musa enggak kuat. Nabi Musa pernah minta kepada Allah, tatkala Allah menjelmakan sebagian nurnya ke Bukit Tursina, apa yang terjadi? Nabi Musa semaput, pingsan, enggak kuat. Baru cahayanya Allah Subhanahu wa taala, belum zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi baginda Nabi SAW langsung memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'auha ilaihi ma auha. Kemudian Allah mewahyukan apa yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kejadian Isra dan Mi'raj. Kemudian walamma balagat 53 sana. Kemudian itu umur 51 tahun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Isra dan Mi'raj. Kemudian di umur 53 tahun hajara ilal Madinati fi suhbatihi Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala. Di umur 53 baginda Nabi SAW baru dapat perintah hijrah dari Mekah menuju kota Madinah. Tatkala ya kaum muslimin sudah mulai banyak menerima intimidasi, penganiayaan daripada orang-orang Quraisy, baginda Nabi SAW memerintahkan sebagian kaum muslimin hijrah ke kota Madinah. Baginda Nabi SAW tidak ikut bersama mereka karena belum ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala umur 53 tahun baru baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah hijrah ya ke kota Madinah. Hijrah ke kota Madinah. Ya, kemudian bersama siapa? Bersama Abu Bakar Siddiq. Malam itu tatkala orang-orang kafir Quraisy berkumpul pemuda-pemudanya untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi SAW meninggalkan rumah beliau dan tempat tidur beliau digantikan oleh Sayyidina Ali, sepupunya baginda Nabi Muhammad yang juga beliau selalu dekat dengan baginda Nabi Muhammad, digantikan oleh Ali. Baginda Nabi SAW atas perintah Allah keluar, kemudian jemput Abu Bakar di rumah Abu Bakar, jemput, ngetok pintu. Kata baginda Nabi SAW, Abu Bakar, aku diperintah malam ini untuk hijrah ke kota Madinah. Kemudian bagaimana ya Rasulullah, engkau ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani aku. Nangis Sayyidina Abu Bakar karena terharu, karena Allah Subhanahu wa taala memilih beliau untuk menemani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berangkat baginda Nabi dengan Abu Bakar Siddiq bersama satu orang penunjuk jalan sampai ke kota Madinah tepat hari Senin. Fawasala yaumul Itsnain li 12 min Rabiul